Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film The Yin Yang Master Dream of Eternity yang rilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang perkumpulan para master yang mempunyai kekuatan sakti yang mempunyai misi memburu ular bencana untuk dimusnahkan. Oke, sekarang kita lanjut ke alur ceritanya dan semoga kalian suka. Di awal film diperlihatkan pria bernama Xing Ming yang tengah bercakap dengan gurunya. Xing Ming sedang belajar mantra pelindung dari kecil hingga dewasa, namun dia tak kunjung bisa. Xing Ming ingin menyerah, namun si guru mengatakan untuk tidak boleh menyerah karena jika dia tidak bisa mantra pelindung diri, dia tidak akan bisa melawan musuh yang lebih kuat dan tidak bisa menjadi The Yin Yang Master. Namun saat mereka tengah bercakap, tiba-tiba datang ular besar, yaitu ular bencana yang akan menyerang mereka. Guru langsung melempar Xing Ming keluar dan memanggil 3 roh pelindung yang melindungi sang guru, yaitu roh anjing salju, roh emas, dan roh pelukis gila. Guru dan 3 roh pelindungnya bersatu untuk mencegah ular bencana menyerang mereka. Namun ular bencana berhasil menembus mantra mereka. Akhirnya Xing Ming dan lainnya muncul. Sang guru meminta untuk membaca mantra pelindung. Xing Ming yang tidak bisa pun terkejut, namun dia berusaha untuk fokus. Dan tiba-tiba mantra pelindung terbentuk di depan Xing Ming. Dan ternyata si guru berusaha menyelamatkan Xing Ming menggunakan mantra pelindungnya. Dan akhirnya mereka terkena bisa ular dari ular bencana itu. Dan roh emas akhirnya membawa mutiaranya memasuki mulut ular bencana dan akhirnya pertarungan berakhir. Guru mulai melemah karena bisa ular bencana yang mengenainya, dan ternyata tidak ada yang bisa mengobati bisa dari ular bencana itu. Dan ternyata ular yang menyerang mereka adalah bayangan dari ular bencana, dan tubuh aslinya ada di kota kekaisaran. Dan ada orang yang menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyegel ular bencana itu. Sang guru akhirnya meminta pada Xing Ming untuk pergi ke kota kekaisaran untuk membunuh ular bencana itu bersama 3 master yang lainnya. Dan guru memberitahukan bahwa Xing Ming ternyata adalah Yin Yang Master. Xing Ming akhirnya tiba di kota kekaisaran. Tak lama kemudian dia melihat seorang pria bernama Boya yang akan menyerang seorang siluman karena siluman itu mengambil pipa. Siluman itu ingin mendengarkan suara dari pipa itu karena dia sedang merindukan kekasihnya. Namun Boya yang sangat membenci siluman menyerang dengan panahnya. Xing Ming yang melihat itu akhirnya melindungi siluman itu. Dan karena tersentuh akan pertolongan Xing Ming, akhirnya siluman itu meminta untuk dijadikan sebagai roh penjaga untuk Xing Ming. Dan siluman bernama Batu Pembunuh itu akhirnya menjadi roh pelindung bagi Xing Ming. Boya ternyata adalah master yang ditugaskan ratu untuk membunuh ular bencana. Dia pun bergegas ke istana dan di sana dia bertemu kembali dengan Xing Ming dan bertanya mengapa Xing Ming berada di sana. Dan Boya pun kaget karena Xing Ming adalah salah satu master yang akan ikut memburu ular bencana. Kemudian datang master yang lainnya bernama Long Ye dan Xiao Ye. Xing Ming kaget ketika melihat wajah Xiao Ye karena sangat mirip dengan gurunya. Salah satu master bernama Master Hungro sudah beristirahat. Master Soyo meminta untuk semua master segera beristirahat karena besoknya mereka akan melakukan ritual penyembahan langit. Namun saat akan istirahat, Master Soyo kaget melihat kebiasaan Master Long Ye menebarkan serangga beracun untuk menjaga selama dia tertidur. Karena takut ada siluman yang akan mengganggunya saat dia tertidur. Namun Master Soyo mengatakan untuk tidak usah khawatir karena dia sudah memasang pelindung di Departemen Pengamatan Langit. Dan siluman pun tidak akan bisa masuk ke sana. Mereka semua akhirnya beristirahat. Master Xing Ming yang penasaran dengan Master Soye akhirnya bertanya pada penjaga di sana siapakah Master Soye. Dan ternyata Master Soye adalah imam kekaisaran yang bertanggung jawab atas semua hal di Departemen Pengamatan Langit. Esok paginya mereka kembali berkumpul, namun Master Hungro belum tiba di sana. Tak lama kemudian putri dari kota kekaisaran yaitu Putri Sangping tiba. Long Ye berbisik bahwa dia adalah putri yang mahir dalam taktik.
Bahkan usianya sudah 30 tahun namun belum mau menikah. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa dia mahir sihir dan bisa memanipulasi ratu supaya bisa menurutinya. Sang putri kemudian menanyakan di manakah Master Hungro. Namun tiba-tiba penjaga datang dan mengatakan bahwa Master Hungro telah mati. Dan mereka akhirnya rapat dengan ratu. Karena usia ratu yang sudah lanjut, ratu meminta pada putri untuk mengatur ritual penyembahan langit. Tugas mereka adalah membangunkan 4 penjaga yang kian lemah-lemah dan membunuh ular bencana. Karena Soyeda adalah imam besar kekaisaran, ratu akhirnya meminta dia untuk menggantikan Master Hungro. Xingming akhirnya teringat dengan ucapan gurunya bahwa ada orang yang menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyegel ular bencana dan orang itu adalah ratu. Keempat master dan putri akhirnya melihat mayat Master Hungro. Di lehernya ada bekas luka dan Xingming berkeyakinan bahwa itu adalah ulah siluman. Namun mantra pelindung di Departemen Langit tidak rusak. Master Soyo mengatakan tidak mungkin jika ada siluman yang bisa masuk ke sana. Dan tiba-tiba putri mengatakan mungkin ada yang melakukannya. Dan itu adalah master yang kuat bisa berteleportasi. Dan master yang bisa melakukan teleportasi adalah Master Xingming. Di sana mereka saling menuduh dan akhirnya Master Longye mengatakan bahwa dia mempunyai kecebong yang mampu melacak siluman. Siluman apapun tidak bisa bersembunyi darinya. Master Boya akhirnya meminta untuk melakukan pelacakan itu. Master Longye pun membawa kecebongnya dan tak lama kemudian kecebong itu berenang ke arah Master Xingming. Semua terkejut dan putri meminta pengawal untuk membawa Xingming. Namun Boya mengatakan bahwa Master Xingming tidak membunuh Master Hungro karena dia memasang telinga ajaib di kamar Xingming dan mengawasinya semalaman, namun Xingming tidak keluar dari kamarnya. Namun si putri tetap tidak percaya dan akhirnya Master Xingming memberikan bukti bahwa ada orang yang meletakkan sesuatu pada dirinya hingga menarik perhatian si kecebong. Dan benar saja saat Master Boya memegang hewan itu, kecebong langsung menghadap ke Master Boya. Namun tiba-tiba Master Longye membahas guru Xingming yang pernah membunuh ular bencana dan menanyakan apakah gurunya pernah memberitahu sesuatu pada Xingming. Namun tiba-tiba cebong itu berenang ke arah sang putri. Sang putri akhirnya memberitahu bahwa para master harus berjuang dalam 3 hari untuk membunuh siluman. Dijadikan roh penjaga untuk membangkitkan para penjaga supaya tidak ada kesalahan dalam penyembahan langit dan pembunuhan ular bencana. Malamnya para master berburu siluman dan memasukkannya ke dalam masing-masing penjaga kota kekaisaran, yaitu patung naga Nikalandi, burung vermilion, harimau putih dan kura-kura hitam. Namun di lain sisi Xingming tidak melakukannya dan malah meminum arak sambil memanggil roh penjaga wanita yang membuat Master Boya kesal. Join me. Have you no respect? Xingming kemudian menemui Master Soyo dan menanyakan apakah mereka pernah bertemu karena wajah Master Soyo sangat mirip dengan gurunya. Namun Soyo mengatakan bahwa dia selalu menemani ratu dan tidak pernah keluar dari istana. Xingming akhirnya menanyakan tentang kematian Master Hungro. Soyo paham bahwa Xingming sedang mencurigainya. Namun Xingming merasa begitu karena Soyo lah yang menggantikan posisi Master Hungro dan dia pula yang memasang pelindung di langit. Dan akhirnya, Soyo mengatakan bahwa dirinya adalah roh penjaga dari Master Zongxing, yaitu guru Xingming. Dia diletakkan di sana untuk melindungi ratu. Esoknya, Boya melihat Xingming masih bersenang-senang dengan araknya setelah Boya dan lainnya kelelahan berburu siluman. Namun tak lama kemudian dia melihat Xingming tengah mengumpulkan berbagai informasi. Dan Xingming mengatakan bahwa dia mengumpulkan informasi itu sejak Boya mengiranya bahwa dia hanya bersenang-senang. Karena Xingming ditugaskan membangunkan naga Nilakandi yang paling galak, dan jika menggunakan kekuatan siluman biasa, 10 hari pun tak cukup, dan ternyata Xingming mengumpulkan roh jahat yang bisa menjadi siluman supaya lebih efektif untuk membangunkan naga Nilakandi. Sure. Tak lama kemudian dia menerima kabar bahwa para siluman menyerang Departemen Langit. Xingming dan Boya segera menuju ke ruangan sang putri dan ternyata sang putri sudah diserang.
Xingming pun akhirnya mengobati sang putri, namun saat dia membuka baju sang putri, dia melihat bayangan cacing di punggung sang putri. Xingming pun berpesan pada Boya untuk tidak menuruti apapun yang dia minta, dan mencegah Xingming jika dia akan melakukan sesuatu selama dia mengobati sang putri. Setelah mengeluarkan cacing itu dari sang putri, Xingming meminta air, namun tak dituruti oleh Boya hingga akhirnya dia terjatuh. Matanya menjadi aneh, akhirnya Boya mengiris tangan Xingming. Xingming pun tersadar dan meminta Boya untuk menarik cacing itu, dan akhirnya keluarlah cacing beserta mutiara, dan akhirnya mutiara itu dimasukkan ke naga nila kandi. Setelah selesai, Xingming mengajak Boya untuk minum dengannya. Di sana Xingming menceritakan bahwa yang peduli dengannya hanyalah gurunya. Namun dia sendiri yang membunuh gurunya. Boya tidak percaya dan Xingming langsung membawa Boya berteleportasi ke tempat dia dan gurunya berada. Xingming. Di sana Xingming bertanya apakah masih ada yang gurunya inginkan di dunia, dan ternyata masih ada. Gurunya berkata bahwa dia pernah dicintai dan mencintai. Sang guru meminta kepada Xingming untuk pergi ke timur dan memberikan pedang bernama Fang Yu. Setelah itu sang guru meminta Xingming untuk membunuhnya, dan Xingming melakukannya sebelum ular bencana benar-benar menelannya. Malamnya, Master Longye memasang binatang untuk mengintip kediaman ratu, dan di sana dia melihat ada yang mengganjal dengan ratu. Di sisi lain, Xingming merasa ada yang aneh. Dia pun keluar disusul dengan Boya, dan ternyata ada yang merisuk pelindung ke istana. Boya pergi disusul dengan Xingming, namun Xingming mendarat di tempat di mana Longye sedang diserang oleh Soye. Xingming mencoba melerai pertengkaran mereka. Namun tiba-tiba Boya datang dan mengarahkan panahnya ke Longye. Soye mengatakan bahwa Longye berusaha membunuh ratu. Terjadi perkelahian antar empat master itu, dan tiba-tiba ada rambut panjang yang datang dan melilit leher Longye hingga tewas. Sebelum tewas, Xingming bertanya pada Longye siapa yang membunuh ratu, dan Longye menjawab ratu adalah putri. Semua pun tercengang. Malamnya Putri menemui Songye dan mengacungkan pedang padanya, karena Songye mengatakan bahwa kematian Master Hung karena Songye lepas kendali saat melepaskan siluman rambut. Namun kenapa harus membunuh Longye? Dan Soye pun menjawab bahwa Longye sudah mengetahui rahasia mereka, bahwa Putri adalah ratu, dan ratu yang selama ini bersembunyi di balik tirai hanyalah patung. Soye mengatakan bahwa dia harus melepaskan ular bencana. Namun karena para master ada di sana, pasti para master akan membunuh ular itu. Dan Soye tak akan melepaskan Boya dan Xingming karena sebelum Longye meninggal, dia telah memberitahu Xingming apa yang terjadi. Di sisi lain, Xingming menemui Boya. Boya mengira bahwa Xingming bekerja sama dengan Longye untuk membunuh ratu. Namun Xingming menjelaskan semuanya, bahwa sebelum Longye meninggal, dia mengatakan bahwa yang melakukannya adalah ratu. Xingming pun mengatakan bahwa siluman rambut itu dikendalikan oleh seseorang, dan dia juga mengatakan bahwa Soye adalah roh penjaga yang dikirim gurunya untuk menjaga ratu. Dan hal itu membuat Boya semakin tidak percaya dengan Xingming, dan menyuruh Boya untuk bertanya langsung pada Soye. Good luck. Esoknya, Xingming memberikan mantra yin yang pada Boya yang digunakan gurunya untuk menciptakan roh penjaga. Dia menyuruh Boya untuk mengambil mantra itu. Sebut nama Soye dan berikan perintah. Jika setelah dibacakan Soye tidak menuruti perintah, maka mereka pasti sudah mengkhianati sang guru. Begitupun dengan Boya memberikan telinga ajaibnya untuk mengawal Xingming yang akan menemui sang putri. Mereka bergegas menemui pelaku yang sesungguhnya. Danger. I'll give you a shout. Xingming menemui putri dan menanyakan di mana tempat penyegalan ular bencana supaya dia bisa membunuhnya. Namun si putri mengatakan bahwa hanya ratu yang tahu, dan saat ini ratu sedang tidak sadarkan diri.
Xingming pun memberitahu putri bahwa dia telah diberi pedang oleh gurunya sebelum gurunya mati. Pedang itu pernah digunakan untuk membunuh ular bencana dan pedang ini bernama Fang Yu. Putri pun memegang Fang Yu dan saat Xingming bertanya siapakah putri sebenarnya, siluman rambut tiba-tiba datang dan menggores leher sang putri. What exactly are you? Di sisi lain, Boya menemui Soye. Dia sudah membaca mantra Yin Yang dan memerintahkan Soye untuk memotong tangannya sendiri. Dan tak lama kemudian Soye mengambil pedangnya. Draw your sword and cut off your right hand. Di sisi lain, Boya mengejar siluman rambut yang telah menyerang putri. Ternyata siluman rambut itu dikendalikan oleh sang putri. Dan hari ini siluman itu bebas dan akhirnya membalas dendamnya pada sang putri. 60 years. Dan kemudian diperlihatkan kembali Boya dan Soye. Soye sudah menempatkan pedang di tangannya, namun tiba-tiba putri datang dan mantra itu jatuh. Tiba-tiba Soye sudah mengacungkan pedangnya ke Boya. Xingming pun bergegas ke Boya dan di sanalah Boya sudah tak sadarkan diri. Soye dan putri kemudian pergi berdua. Boya dan Xingming mengejar dan Boya bertanya mengapa Soye mengkhianati ratu. Dan disinilah Xingming mengatakan bahwa si putri adalah ratu dan Master Hungro adalah orang yang bisa mengendalikan ular bencana. Dan Soye yang tahu akan hal itu mengirim siluman untuk membunuh Master Hungro. Dan juga Xingming sudah mengetahui semua fakta bahwa dia difitnah oleh sang putri dan Soye sebagai pembunuh Master Hungro dan diletakkan sebuah hewan hingga ke cabang lelong yang mengarah padanya. Namun saat dia membahas Zongxing dan ular bencana tiba-tiba kecepong itu menghadap ke arah putri karena ular bencana yang ada di tubuh putri bereaksi dan juga mereka membunuh Long ya karena telah mengetahui rahasia mereka. Mendengar semua perkataan Xingming, sang putri tidak menyangkal dan si putri juga akhirnya mengatakan bahwa dia selalu mengonsumsi daging duyung supaya dia selalu awet muda. Dia selalu berganti profesi selama bertahun-tahun agar tidak diketahui orang lain, hingga akhirnya dia dipanggil ke istana dan menjadi ratu. Dan demi menutupi wajahnya yang tidak menua, dia berpura-pura menjadi putri yang dibesarkan di luar istana agar bisa kembali ke istana. For years as the princess. Dia menggunakan tubuhnya untuk memisahkan ular bencana dengan dunia. Ular itu tidak bisa memakan hasrat manusia lagi dan hanya memakan hasrat sang putri. Semua orang yang dicintainya menua dan mati hingga akhirnya dia bertemu Zongxing dan membuat Xingming semakin tidak mengerti kenapa putri mau melepaskan ular bencana dan ternyata dia ingin memperoleh energi abadinya. Tiba-tiba tubuh putri melemas dan saat Xingming dan Boya berusaha mendekati mereka, Soye malah membuat Xingming dan Boya terjebak di ruangan dengan mantranya. Namun akhirnya Xingming bisa keluar dari sana, namun Boya tidak. Dia tidak bisa keluar dan tubuhnya terus tertimbun pasir. Xingming yang teringat akan perkataan gurunya akhirnya memanggil nama Boya dan berusaha menolongnya dengan mantra Yin Yang, dan akhirnya Boya selamat. Di sisi lain, tubuh putri semakin kesakitan dan mengeluarkan banyak darah, dan dia teringat dengan masa lalu ketika dia sakit dan bersama Zongxing. Di sanalah dia mengatakan bahwa namanya adalah Fang Yu, dan tiba-tiba Soye memanggil putri dengan nama Fang Yu, dan tiba-tiba ular bencana itu keluar dari tubuhnya. Pedang Fang Yu yang ada pada Xingming pun beraksi, dan Xingming tahu bahwa ular bencana telah bangkit. Pedang itu langsung terbang menuju putri, namun ditangkis oleh Soye dan ular bencana masuk ke dalam tubuh Soye. Dan ketika Boya dan Xingming menuju ke tempat putri, ular bencana itu sudah bangkit. Ular itu menyerap hasrat manusia dan tubuhnya semakin membesar. Seluruh penjaga naga Nilakandi dan lain-lain mengeluarkan cahaya untuk melindungi kota.
Namun burung vermilon belum bangkit karena pada saat ritual pembangkitan Soyo tidak sungguh-sungguh memasukkan roh pada burung vermilon. Soyo ingin membawa keluar putri dari kota kekaisaran dan hidup bersama dengannya. Namun putri tidak mau dan menjatuhkan dirinya dengan Soyo dari ular itu, namun mereka akhirnya dimakan oleh ular bencana. Xingming yang melihatnya langsung memanggil 3 roh penjaganya, yaitu batu pembunuh, pelukis gila, dan anjing salju. Pelukis gila melindungi Xingming dan batu pembunuh serta anjing salju mencoba membantai ular bencana. Dan tiba-tiba Soyo yang tadinya dimakan ular bencana muncul di punuk ular bencana dan bertarung melawan roh penjaga Xingming. Dan ular itu berhasil menembus mantra anjing gila. Xingming pun harus membuka pelindung kota, namun putri masih ada di dalam tubuh ular bencana. The protection spell is weakening. Akhirnya Boya memutuskan untuk membangkitkan burung vermilon memakai tubuhnya, karena dengan berkumpulnya seluruh penjaga maka Soyo tak akan bisa meninggalkan kota kekaisaran. Dan selama Boya membangkitkan burung vermilon, Xingming bertugas untuk menyelamatkan putri. Pelukis gila akhirnya memasukkan dirinya sendiri ke tubuh ular bencana untuk menghancurkannya, dan roh penjaga lain meminta Xingming untuk menyelamatkan Boya. Boya. Master, go help Boya. Burung vermilon akhirnya bangkit dan mengeluarkan pelindung untuk melindungi kota kekaisaran. Dan Boya berubah menjadi jelmaan burung vermilon dan bergegas melawan Soyo, dan Xingming berteleportasi menyelamatkan putri. Dan putri akhirnya keluar dari tubuh ular bencana dan dibawa di mana Zhongxing berada. Dan di sana dia melihat Zhongxing melebur. What is there left for me here? Mereka pun kembali dan Xingming memberikan pedang Fangyu pada Boya dan melemparkannya ke dalam mulut ular bencana, namun ditahan oleh Soyo. Namun putri akhirnya bunuh diri supaya Soyo bisa terkalahkan, karena jika tidak ada lagi yang harus dilindungi, maka dia akan pergi, dan akhirnya pedang Fangyu masuk ke dalam tubuh ular bencana. Namun sebelum ular bencana hancur, dia mengeluarkan bisanya. Namun Boya bergegas menangkap bisa itu untuk melindungi Xingming. Namun setelah ular bencana itu hancur, tiba-tiba Soyo keluar dan menarik pedang Fangyu yang menusuk dadanya dan melemparkan ke Boya yang sudah tidak berdaya. Xingming pun menahan pedang Fangyu menggunakan kekuatannya, namun pedang itu berhasil menembus badannya. Namun itu menjadikan Xingming lebih kuat dan dia kembali menusuk Soyo dan film pun tamat. To protect in this world, and then me. Thank you. Actually, I should thank you.